Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya pada siang hari ini, saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Netra Kala. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Sebagai seorang mahasiswa yang berasal dari luar kota, menyewa tempat tinggal, entah itu kontrakan atau kos, menjadi hal yang lumrah. Tapi bagaimana jika tempat tinggal kita malah memberikan pengalaman mistis bagi penyewanya? Mungkin sudah banyak ya cerita misteri yang mengulas tentang rumah kos. Dan mungkin juga cerita yang kuketik malam ini tidak seseram cerita mereka. Namun, ini merupakan pengalamanku. Ya, pengalaman Netra Kala ketika pertama merantau keluar kota dan tinggal sendiri untuk pertama kalinya. Masih segar dalam ingatanku. 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai, jarak dan waktu mungkin menjadi pertimbangan untuk mencari rumah kos lewat jejaring sosial. Beberapa memang sudah kucek secara langsung. Selain karena biaya, lokasi dan jarak tempuh dari kos ke kampus menjadi hal yang utama. Dan sampai 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai, aku masih belum dapat tempat untuk tinggal. Dan punya info kos gak? Ku ketik pesan untuk kenalanku Danang saat menjalani masa orientasi kampus. Lama tak kunjung mendapat jawaban dari Danang. Setelah beberapa jam kemudian dia menjawab karena alasan sedang pergi ke gereja. "Kos di tempatku aja, kamar sebelah masih kosong kok," katanya. Dia meyakinkan bahwa kos yang ia tempati memiliki fasilitas yang lengkap, walau kamar mandi berada di luar. Namun ketika kita merasa lapar di tengah malam, dia menjamin tidak akan pernah kelaparan karena lokasi dari kosnya berada di pinggir jalan dan dikelilingi oleh tempat makan. Karena merasa tertarik, akhirnya aku meminta kontak dari pemilik kos itu. Setelah bercakap-cakap, aku pun memutuskan untuk survei lokasi. "Assalamualaikum, permisi," ucapku sambil mengetuk pintu rumah sang pemilik kos. Malam sebelumnya, aku sudah mencoba untuk mengkonfirmasi maksud kedatanganku. Dan ternyata rumah dari pemilik kos ini masih satu lahan walau beda bangunan. "Waalaikumsalam. Cari siapa ya mas?" ucap wanita parubaya muncul. "Oh, anu bu, saya Netra. Kemarin udah janjian sama bapak buat lihat-lihat kamar kos yang kosong," ujarku. "Oh, sebentar ya nak. Saya panggilkan bapak dulu," jawab ibu tersebut sambil masuk ke dalam rumah. Memang, kos ini terbilang tidak mewah, tapi terlihat bersih.
cuma ada 10 kamar. 5 kamar di bawah dan 5 kamar di atas. Dan terdapat 3 kamar mandi di bawah tangga. "Mas Netra," kata bapak yang kutaksir sudah berumur 60 tahun, namun masih terlihat segar bugar. "Oh, iya pak, saya Netra pak, yang kemarin telepon sama bapak," kataku sambil menyodorkan tangan untuk bersalaman. "Oh ya udah, langsung aja ya. Mari saya antarkan lihat kamarnya," ajak bapak kosku menuju samping rumahnya. "Di sini selalu penuh, Mas. Pas kebetulan kemarin ada yang pindah dan kamarnya itu paling ujung." Memang benar, kamar yang kosong adalah kamar paling ujung yang jauh dari tangga. Aku sendiri sih cukup suka ya, karena pasti tidak akan ada orang yang lalu lalang melewati kamarku. Singkat cerita, setelah sepakat bahwa aku suka dan mau ngekos di sana, beliau mengatakan kalau sewa kos harus setahun dan tidak bisa per bulan. Hal itu tidak menjadi masalah untukku. Selain karena dekat dengan pertokoan, sirkulasi dari bangunan ini juga bagus. Karena ketika nantinya pintu kamar kos dibuka, akan langsung melihat ke area luar. Singkat cerita, tibalah waktu aku pindahan. Ya, tidak ada hal yang menarik karena semua berjalan sesuai rencana. Ku atur barang-barang agar kamar terlihat rapi. Seharian penuh aku menata kamar kos. Saat selesai, kulihat senja sudah mulai turun. Karena lelah dan udara yang sangat panas, aku tertidur dengan posisi pintu kamar masih terbuka. Dalam tidur aku bermimpi bahwa aku sedang tiduran di kamar kosku ini. Mirip dengan pintu terbuka dan suasana menjelang maghrib. Di situ aku yang sedang menatap keluar dikagetkan dengan bayangan hitam yang tiba-tiba melintas di depanku. Aku terbangun karena suara ketukan pintu. Ternyata di depan kamar sudah ada Danang. Dia mencoba membangunkanku. Sudah 5 menit dia berdiri dan memanggil-manggil namaku. Kamu maghrib-maghrib tidur. Pak Mali tahu?" ujarnya. "Capek. Tadi sore aku baru sampai, langsung bersih-bersih sambil nata-nata barang," jawabku dengan sedikit kesal. Setelah itu, aku memutuskan untuk mandi dan mencari makan di sekitar tempat kosku bersama Danang. Aku baru tahu ternyata dia sudah hampir 2 bulan ngekos di situ. Dan menurutnya memang kos itu terbilang nyaman. Malamnya aku tidak bisa tidur karena mungkin baru beradaptasi dengan suasana baru. Karena posisi kamarku berada di ujung dan berdekatan dengan jalan raya, maka aku bisa mendengar deru motor yang lalu lalang. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Lampu kamar sudah kumatikan. Namun, suasana kamar ini masih terlihat remang-remang berkat cahaya yang masuk dari luar. "Ah, sial. Aku lupa menutup ventilasinya," ucapku dalam hati. Aku selalu malas ketika di atas pintu kamar terdapat ventilasi tanpa kaca. Selain merenggut privasi, juga membuat siapapun bisa mengintip dari lubang itu. Karena tidak bisa tidur malam itu ya, aku memutuskan untuk membuat minuman panas sebagai teman untuk merokok, dan memutuskan untuk duduk di depan kamar mencari udara segar.
Kulihat lorong menuju tangga begitu gelap. Namun saat ku perhatikan, ternyata ada sesuatu yang menarik perhatianku. Ada yang bergerak di sana, naik turun, seperti bola yang dinaik turunkan dari lantai menuju ke atas. Lama sekali aku melihat benda itu. Kukira itu adalah bayangan dari jemuran yang berada di sisi lain tangga. Namun, setelah lama kulihat, hatiku mencelos. Itu adalah kepala dengan rambut panjang, seolah dia sedang membungkuk lalu berdiri. Namun yang terlihat hanya kepalanya saja, karena badannya tertutup oleh tembok. Tersadar, aku buru-buru masuk kamar dan menghidupkan lampu. Sialan, belum semalam udah diajak kenalan, kataku. Sialnya, ketika aku mendongakkan ke atas, terdapat sesuatu berwarna hitam yang lewat mengarah ke ujung dinding. Kampret. Malam itu aku tidak bisa tidur. Seringkali aku tergoda untuk melihat ke arah ventilasi. Namun kutahan dan kututup mukaku dengan guling. Dan ternyata kejadian sialan itu tidak berhenti malam itu saja. Perkuliahan saat itu sudah dimulai. Banyak aktivitas yang dilakukan dari pagi sampai sore, mulai dari pengenalan dosen, lingkungan kampus, dan lain-lain. Padahal sebelumnya juga sudah ada masa orientasi yang dilakukan semalam 3 hari untuk pengenalan lingkungan kampus dan segala jenis kegiatan yang ada di dalamnya. Singkatnya, hari itu aku pulang dengan badan yang letih, lemah, lesu, bak orang yang terkena anemia. Kamu mau ikut gak? Anak-anak kos mau makan di luar, ajak Danang ketika melihatku keluar dari kamar mandi. Enggak ah, males, capek, pengen beli truk, sautku, yang memang kondisi badanku begitu letih. Terlebih aku sudah membeli makanan sekalian pulang dari kos tadi. Kekenyangan lah. Hal itu membuat mataku mengantuk. Ya, itu penyakit yang kuderita. Begitu ngantuknya datang, padahal baru jam 7 malam. Kembali malam itu, aku tertidur dengan posisi pintu kamar masih terbuka. Tiba-tiba, aku terbangun. Sekali lagi aku melihat sesuatu yang aneh. Ada sosok bayangan hitam yang duduk di atas lemariku. Astagfirullah, astagfirullah, ucapku spontan. Namun aku masih mencoba berpikir positif kalau yang kulihat hanya bias dari lampu. Kondisi bangun tidur yang membuat pandanganku masih kabur. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kulihat penghuni kos lain belum pulang dari acara mereka. Suasana kos begitu sepi, walau berbatasan langsung dengan jalan. Namun, karena pagar pembatas rumah bapak kosku ini tinggi dan melingkar, menjadikan kos ini terlihat sepi malam ataupun siang hari. Kurasakan hasrat untuk mengeluarkan sesuatu dari dalam kemaluanku. Terasa kantung kemihku penuh dengan cairan. Karena begitu malas, aku mencoba untuk menahannya dan tiduran. Tapi, ya akhirnya gak tahan juga. Segera aku berjalan menuju kamar mandi yang berada di bawah tangga. Ya,
tidak terjadi sesuatu saat aku turun tangga. Meski ada rasa sebal karena lampu yang meneranginya mati. Sedangkan di sisi lain terdapat banyak tumpukan barang-barang, sehingga suasana di tempat itu membuat bulu kuduku merinding. Selesai dari kamar mandi, aku langsung naik menuju kamar. Dan saat melintasi area transisi antara ke kamar dan area jemuran, aku merasakan ada sesuatu yang menyentuh kepalaku. Sontak saja langsung aku percepat jalanku. Malaslah aku untuk menengok, karena jelas itu adalah hal yang lain. Dan saat aku melintasi area transisi antara kamar dan area jemuran, aku merasakan ada sesuatu yang menyentuh kepalaku. Sontak langsung aku mempercepat jalanku. Malas untuk menengok, karena jelas itu adalah kain, dan tidak mungkin ada yang menjemur kain di situ. Di dalam kamar aku masih merasa resah. Dalam semalam saja sudah diperlihatkan sosok yang mendiami tempat ini. Namun sialnya para penghuni lain tidak mendapatkan perlakuan khusus dari mereka, termasuk Danang. Aku tidak pernah melihat apapun dan merasakan apapun saat kutanya perihal hal mistis yang ada di kos itu. Minggu berganti, tidak ada kejadian mistis yang kualami. Namun mungkin malam itu adalah malam yang sial bagiku, karena akhirnya si penunggu area bordes atas tangga menampakkan dirinya di kamarku. Aku masih ingat waktu itu. Selain aku memang tipe orang yang suka penyendiri, aku juga orang yang pelor, nempel molor. Jadi kalau udah bau bantal, bisa dalam waktu 5 menit langsung terbang ke alam mimpi. Kejadian serupa ketika aku melihat sosok hitam yang duduk di atas lemari. Aku terbangun dari tidur karena rasa ingin kencing. Kuhela nafas. Memang sungguh tidak nyaman saat sudah nyenyak tapi harus pergi beranjak menuju toilet. Kutunggu beberapa saat untuk memulihkan kesadaranku. Lalu aku duduk dan mengumpulkan niat. Dan sialnya, saat itu ada sesuatu putih, tinggi besar, dengan badan separuh masuk ke dalam tembok, separuh di luar tembok. Dia berdiri di sisi lemari dengan muka menghadap ke bawah dan rambut yang lumayan rapi. Tidak seperti yang diceritakan orang-orang, namun panjangnya menyentuh bagian lantai. Sosok itu tidak padat. Ia seperti hologram yang tembus pandang. Karena kaget, aku langsung kembali merebahkan badan dan menutup mata. Astaga, apalagi ini? Ucapku dalam hati. Bingung antara ingin ke kamar mandi tapi juga malas keluar kamar. Setelah beberapa saat, untungnya suara motor masuk ke dalam kos. Lega dengan aktivitas di luar, segera aku menuju kamar mandi. Dan ternyata itu adalah Danang yang baru saja pulang dari ngopi cantik bersama gebetannya. Karena malas balik kamar, akhirnya aku memutuskan untuk ngobrol saja dengan Danang sampai rasa gelisahku datang. Nah, ada lagi kejadian yang cocok, yang mungkin ini juga berbeda. Malam itu aku baru selesai mengerjakan tugas perkuliahan. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam.
Kondisi kos seperti biasa, seperti kampung mati. Segera saja kumatikan lampu dan rebahan di atas kasur untuk mengusir lelah. Karena masih belum mengantuk, waktu itu kuputuskan untuk bermain HP saja. Cahaya kamar yang berasal dari luar membuat kamarku menjadi remang-remang. Memang saat itu aku masih belum menutup ventilasi. Bukannya tidak mau, tapi karena aktivitas yang padat, aku jadi sering lupa. Sedang asyik-asyiknya bermain HP, tiba-tiba ada dorongan untuk melihat ke arah ventilasi. Karena mataku terasa panas dengan cahaya dari HP, maka aku coba untuk sejenak mengalihkan pandangan. Dan ternyata keputusanku salah. Aku melihat ada sebuah kuncir yang hilir mudik di depan kamarku. Namun aku tidak bisa melihat bayangan dari jendela yang berada di sebelah pintu, serta tidak ada bayangan orang lalu lalang yang terlihat dari celah bawah pintu. Apa kalian tahu benda yang kukatakan kunciran itu? Ya, benar. Itu adalah buntelan permen putih seukuran manusia setinggi pintu 2 meter. Sekali lagi karena malas segera kutaruh HP dan menutup mukaku dengan bantal. Walau terbilang membuat jengah, namun aku merasa betah ya untuk tinggal di kos itu. Aku tinggal di kos itu sampai aku lulus kuliah, ya kurang lebih 4 tahun lah. Namun setelah 6 bulan semenjak aku menempati kos itu, aku pindah kamar. Dari ujung yang jauh dari tangga menjadi di ujung yang berbatasan dengan tangga. Alasannya cukup sederhana ya, karena aku sering bangun malam untuk pergi ke toilet. Nah, sekian dulu pengalaman yang absurd ini. Mungkin lain kali bisa kuceritakan beberapa pengalamanku dari pertama kali melihat mereka hingga kejadian kemarin malam saat aku tidur di salah satu bangunan tinggi dengan jumlah 8 lantai. Catatan cerita pengalaman ini ku ketik pada pukul 2 dini hari, tapi yang gak ada apa-apa ya. Karena insomnia, jadi daripada nggak ada kerjaan, lebih baik mencoba memberikan hiburan pada kalian. Hehe. Terima kasih. Baik, itulah kisah singkat dari Mas Netra Kala yang menceritakan tentang eh, pengalamannya saat tidur atau berkenalan ya dengan makhluk halus yang ada di kosnya. Dan silakan kunjungi YouTube-nya Mas Netra Kala kalau mau mendengarkan cerita dari beliau juga. Udah ada YouTube-nya, silakan ketik aja Netra Kala gitu ya. Oke, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Semoga kalian terhibur. Selamat siang dan selamat beristirahat.